Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apoteker Ilham di sini. Selamat datang Parma Grandians dan terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran ini. Hari ini kita akan membahas tema penting yang menjadi salah satu fondasi masa depan profesi apoteker. Fundamentals of AI in Pharmacy. Materi ini tidak akan mengajak Anda menjadi seorang programmer, tapi mengajak Anda untuk menjadi seorang apoteker yang paham bagaimana AI bekerja, di mana peran kita sebagai tenaga profesional dan bagaimana kita bisa mengambil posisi strategis di era digital ini. Dari interaksi obat sampai prediksi resiko, saatnya apoteker menguasai dasar AI. Kenapa? Karena AI tidak akan menggantikan kita, tapi bisa sangat membantu kita jika kita tahu cara menggunakannya dengan tepat. Nah, apa itu AI? Itu pertanyaan yang mungkin di awal kita harus mempertanyakan itu. Kita semua mungkin sudah pernah mendengar istilah AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Tapi mari kita sepakati pengertian praktisnya. AI adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Artinya AI bisa belajar dari data, mengenali pola, mengambil keputusan, bahkan berinteraksi dengan kita. Contoh dalam keseharian adalah coba bayangkan Google Map yang memberikan jalur tercepat saat kita terburu-buru atau pada saat kita ingin menuju suatu tempat. Atau ketika Anda membuka marketplace dan muncul rekomendasi barang yang sepertinya pas banget sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, itu bukan kebetulan, teman-teman. Itu adalah hasil kerja AI. Bahkan chatbot kesehatan yang membantu pasien bertanya seputar gejala juga berjalan dengan teknologi ini. Dalam farmasi, AI digunakan mulai dari rekomendasi dosis, validasi interaksi obat, hingga menyesuaikan terapi dengan profil pasien. Nah, pertanyaannya lebih lanjut adalah kenapa apoteker perlu tahu AI? Kita ketahui dunia kesehatan sedang berubah, ya cepat sekali. Digitalisasi bukan hanya soal aplikasi, tapi soal perpindahan cara berpikir dan cara bekerja. Selama ini kita mengandalkan pengetahuan dan pengalaman, tapi di era data kita juga harus mengandalkan pemahaman terhadap pola yang dihasilkan oleh sistem. Mengapa ini penting bagi apoteker? Karena AI mulai hadir dalam clinical decision support system, sistem inventory forecasting, layanan telefarmasi, deteksi dini ketidakpatuhan pasien. Nah, di sini kita tidak harus bisa coding, tapi kita harus bisa menilai apakah output sistem itu masuk akal dan sesuai konteks klinik. Sekarang pembahasannya adalah AI versus machine learning versus deep learning. Ini bagian yang sering bikin bingung. Nah, tapi mari kita sederhanakan saja. Ya, AI adalah istilah umum segala sistem yang meniru kecerdasan manusia. Sedangkan machine learning adalah bagian dari AI yang memungkinkan sistem belajar dari data. Semakin banyak data, semakin baik hasilnya. Sedangkan deep learning adalah bentuk paling kompleks dari machine learning yang menggunakan arsitektur mirip jaringan saraf otak manusia. Jadi analogi sederhananya, kalau AI itu sekolah, maka machine learning adalah metode belajarnya. Dan deep learning adalah murid jenius yang bisa belajar sendiri dari buku yang sangat rumit. Dalam farmasi, deep learning bisa membaca ribuan hasil CT scan dalam waktu detik atau menilai resiko efek samping dari kombinasi obat berdasarkan riwayat pasien. Nah, sekarang kita akan bahas jenis AI dalam kesehatan. Ada beberapa model, biasanya ini dibagi menjadi 3 model besar. Yang pertama adalah rule based system. Ya, ini adalah contohnya seperti CDSS, Clinical Decision Support System. Sistem ini mengikuti aturan baku, ya, rule, berdasarkan aturan baku. Maka misalnya jika A maka B. Misal jika pasien minum warfarin dan amiodaron maka akan muncul peringatan interaksi. Yang kedua adalah model predictive analytics.
AI yang menganalisis data historis untuk memprediksi resiko. Misal pasien dengan pola tertentu ya mungkin akan kambuh dalam 30 hari. Nah, yang ketiga adalah model computer vision dan NLP. Digunakan untuk membaca citra, misalnya CT scan, X-ray, atau untuk memahami catatan dokter yang berbentuk teks panjang, natural language. Apoteker perlu mengenal sistem ini agar tidak menjadi pengguna yang pasif. Kemudian ini kita lihat ada beberapa tabel yang bisa kita perhatikan ya. Contoh paling dasar penggunaan AI di dunia apoteker ya. Sekarang kita lihat di sini bahwa sebenarnya AI sudah bekerja membantu apoteker bahkan mungkin tanpa kita sadari. AI tidak harus berbentuk robot atau sistem yang super kompleks. Beberapa sistem yang sudah kita pakai di apotek atau bahkan di tempat kita praktek sebenarnya sudah mengandung elemen AI. Nah, misalnya contoh di sini di baris pertama, Clinical Decision Support System (CDSS) ya. Contoh di lapangan adalah peringatan otomatis saat terjadi interaksi obat. Nah, sistem ini memberi peringatan otomatis. Misal saat kita input resep dan sistem langsung memberi alert apabila ada obat A dan B yang tidak boleh dikombinasikan. Nah, itu adalah AI berbasis aturan ya. Atau yang kedua chatbot untuk konseling obat. Aplikasi seperti Nabla atau Docus.ai dapat membantu menjawab pertanyaan pasien tentang efek samping atau cara pakai obat. Dengan ini, apoteker bisa lebih fokus ke kasus klinis yang lebih kompleks. Nah, kemudian yang ketiga ya, prediksi stok obat, demand forecasting. Sistem yang bisa memprediksi kapan stok paracetamol misalnya meningkat atau menurun ya, misalnya di musim hujan seperti apa ya, agar kita bisa selalu menjaga stok di dalam praktek kita, stok obat. Nah, ini membuat layanan akan jauh lebih efisien. Atau yang contoh yang keempat, AI OCR pada resep. Jadi ini adalah AI yang bisa membaca resep dalam bentuk foto atau gambar dan mengubahnya jadi teks digital. Jadi kita nggak perlu ngetik ulang ya, sehingga lebih cepat, akurat, dan mengurangi resiko salah input. Jadi bisa kita lihat ya, AI bukan sesuatu yang jauh di langit, justru sudah sangat dekat dan berperan penting dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang AI ya, kita perlu menguatkan satu hal dasar. Apakah kita sudah melek data? Ya, karena AI hanya bisa bekerja jika diberi data yang relevan, lengkap, dan berkualitas. Apoteker harus bisa membaca data penjualan, tren resep, usia pasien, rute pemberian obat, dan mencocokkan data tersebut dengan kebutuhan layanan. Contoh kasus, kalau kita punya data bahwa pasien lansia sering gagal minum obat sore hari, maka kita bisa membuat intervensi seperti mengubah jadwal jadi pagi dan siang atau membuat reminder khusus. AI nanti akan sangat membantu kalau kita sudah terbiasa berpikir berbasis data seperti ini. Nah, contoh yang paling sederhana tadi adalah rule based tool ya. Banyak orang mengira AI itu hanya soal big data dan deep learning, padahal AI yang paling dasar pun sangat bermanfaat. Contohnya misalnya tadi alert interaksi obat saat kita input resep dan muncul warning. Kemudian merekomendasikan dosis yang berbasis estimated glomerular filtration rate. Ya, sistem yang akan menyarankan penyesuaian untuk pasien dengan gangguan ginjal secara otomatis. Kemudian notifikasi keterlambatan pengambilan obat PRB misalnya pasien rujuk balik. Sistem mendeteksi pasien belum mengambil obat bulan ini dan memberi pengingat. Semua itu sudah bentuk AI rule base. Dan sebagai apoteker ini jadi jembatan awal yang sangat penting sebelum kita melangkah ke bentuk AI yang lebih kompleks. Kemudian sering kita masuk ke bagian yang sering luput dibahas dalam seminar teknologi. Peran apoteker sebagai penjaga kualitas data. Karena sebanyak apapun kecanggihan AI, semua tetap tergantung pada satu hal, yaitu data.
AI hanya akan memberikan output yang baik kalau datanya benar. Tapi dalam praktik, kita tahu tidak semua data direkam medis selalu lengkap atau selalu update atau sesuai kenyataan pasien. Maka disinilah kita apoteker berperan penting. Jadi tugas strategis apoteker adalah mengecek kembali data obat dan dosis, memastikan alergi pasien sudah tercatat, memastikan konteks klinis tidak diabaikan oleh sistem. Jadi apoteker bukan sekedar pengguna AI ya, tapi penyaring dan penginformasi-informasi sebelum dipakai untuk mengambil keputusan klinis. Itulah kekuatan etik dan profesional kita. Nah, diantaranya juga adalah AI digunakan untuk penemuan obat baru ya. Penemuan obat atau drug discovery adalah proses yang panjang, mahal, dan seringkali penuh ketidakpastian. Tapi sekarang dengan AI akan mulai mempercepat proses ini secara signifikan. Bagaimana AI bekerja di sini? Nah, AI bisa menganalisis ribuan kandidat senyawa hanya dalam hitungan jam, menggunakan data biologis, genomik, dan farmakologis untuk memprediksi molekul yang potensial. Manfaat bagi apoteker, ya sebagai apoteker tentunya kita mungkin tidak terlibat langsung di tahap awal riset molekul, tapi di fase uji klinis, formulasi dan farmakovigilans kita bisa menjadi mitra penting karena kita paham interaksi obat, stabilitas, dan efek pada pasien yang nyata seperti apa. Nah, ini adalah isu yang krusial pada saat ini, yaitu tentang etik dan tantangan regulasi. AI bukan makhluk suci ya, ia tidak netral, ia bisa salah, ia bisa bias, dan jika tidak diawasi AI bisa memperparah ketimpangan layanan kesehatan. Contoh, kalau setiap AI dilatih dari data rumah sakit besar di kota, maka saat dipakai di puskesmas daerah bisa terjadi kesalahan rekomendasi maksudnya, karena karakteristik populasinya yang berbeda. Tugas apoteker di sini adalah jadi alarm etik. Apakah data ini representatif? Apakah pasien tahu keputusan klinisnya dibantu AI? Siapa yang bertanggung jawab jika rekomendasinya salah? Nah, ini adalah tugas apoteker. Kita tidak boleh kehilangan peran sebagai profesional yang berbicara untuk kepentingan pasien. Tinggal bagaimana masa depan AI dalam dunia farmasi ya. AI dalam dunia farmasi tidak hanya akan hadir, tapi sudah berjalan dan akan semakin dalam. Kita akan melihat AI yang akan membantu merancang terapi individual, sistem yang memprediksi stok dan permintaan obat di tingkat mikro, integrasi AI dengan layanan telefarmasi, dan edukasi pasien. Pemantauan otomatis terhadap kepatuhan dan efek samping. Apoteker yang menguasai pemahaman dasar AI akan punya nilai tambah luar biasa, bukan hanya di apotek tapi juga di industri, riset, edukasi, dan kebijakan. Conclusion ya, AI impact on pharmacy. Kita berada di titik penting transformasi profesi. AI memang cerdas tapi tidak punya nurani. Disinilah apoteker berperan, menggabungkan teknologi dengan empati, data dengan akal sehat, dan efisiensi dan keselamatan pasien. Apakah kita siap menjadi bagian dari profesi apoteker masa depan yang melek teknologi, yang bukan sekedar tahu obat tapi juga tahu bagaimana data membentuk keputusan klinis? Jika ya, maka selamat, Anda sedang berada di jalur yang tepat. Terima kasih teman-teman semua, Pharmagrandians telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga materi ini membuka pandangan baru dan mendorong kita semua untuk terus belajar dan beradaptasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari jadi apoteker yang cerdas, kritis, dan relevan di era AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.